Kelihatan dok. Lihat Oke. tuh. Seorang ibu 27 tahun datang ditemani dukun bersalin dengan keluhan tidak sadarkan diri pasca melahirkan 2 jam. Dari pemeriksaan didapatkan konjungtiva anemis dan ibu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Sering ini. Penyebab yang paling mungkin adalah dari sekian banyak jawaban, atonia uteris ada 112, robekan jalan lahir ada 21, bukan salah satu di atas ada 5, dan retensio placenta ada 4 jawaban. Jawabannya adalah atonia uteri. Kenapa atonia uteri? Tadi kita udah lihat di slide, coba saya masuk lagi ke slide, bahwa yang paling cepat membuat ibu meninggal adalah atonia uteri. Nih, ya, perdarahan postpartum yang ini maksudnya adalah atonia uteri. Jadi kalau kurang dari 2 jam, gak usah pikir yang lain-lain, retensio, sisa plasenta, robekan bisa aja sih, cuma enggak, artinya perdarahannya tidak sebegitu masifnya gitu ya. Oke. Gimana kalau ceritanya retensio plasentanya tinggal? Plasenta tinggal malah seringkali ditemukan pasiennya HPP di hari ke-10, hari ke-7, hari ke-8. Jadi bila orang bule kayak di Cunningham sana bilangnya itu late HPP. Jadi mereka sebutnya ada early HPP, ada late HPP. Early itu cuma 2, antara robekan sama tonus ya. Di kita di soal ini berarti kondisinya adalah jawabannya tonus. Ini kalau kayak gini sedih aja gitu. Banyak, bahkan saya waktu pernah saya tugas di Natuna, ada pasien yang lebih percaya sama dukun dibanding sama dokter. Ya, masih banyak di daerah seperti itu gitu ya. Nah, itu bagaimana kalian memberikan edukasi dan berkolaborasi yang baik sehingga tindakan-tindakan yang sifatnya membahayakan buat ibu hamil atau ibu sedang bersalin tidak dilakukan. Oke, kita ngomongnya kedua. Seorang ibu 37 tahun ditemani bidan datang dengan keluhan perdarahan hebat pasca persalinan. Ibu tampak pucat dari pemeriksaan tekanan darah 80/50, nadi 130, dan darah tampak mengalir. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini pasiennya sudah dalam kondisi shock ya. Kita ketemu sudah hipotensi, artinya sudah shock grade 3. Ya, nadi sudah tinggi, ibu sudah pucat ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang benar adalah semua dilakukan. Baik itu kompresi, resusitasi cairan, obat-obatan harus diberikan. Kalau misalkan kompresi bimanual kalian tidak bisa mengerjakan, paling tidak lakukan kompresi aorta. Ya, jadi semuanya benar kok. Yang jawab ini sebenarnya benar, tapi memang yang baik adalah tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi yang kalian lakukan saat kalian jaga, panggil semua armada yang kalian punya. Ada yang ngurusin cairan, ada yang lakukan kompresi, ada yang ngurusin obat, ya semua harus dilakukan secara sinergi. Oke, saya rasa sih kalau ngeliat dari jawabannya udah pada ngerti semua. Ada yang mau ditanya nggak? Assalamualaikum dok, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam, silakan. Berarti untuk obat-obatan yang oksitosin, ergometrin, sama misoprostol itu dikasih semuanya dok, dan ada batasan jaraknya nggak dok selama pelakukan kompresi itu dok? Terus ketika kompresi itu tidak berhasil, kita tahunya itu tidak berhasil berapa menit dok setelah dilakukan kompresi apa sih nama bimanual? Terima kasih dok. Ya, pertanyaannya bagus. Yang pertama, nih oksitosin yang diberikan 20 unit. Ya, kalau di ACOK bilangnya 40 unit, artinya 2. Satu ampul isinya 10 ya. Jadi dimasukinnya 20 atau sampai 40. Dimasukkan ke dalam cairan RL atau D5, terserah yang kalian punya apa, NaCl juga boleh. Bikin tetesannya 20 sampai 30 tetes. Ya, itu untuk oksitosin. Diulang nggak usah. Obatnya ini aja untuk oksitosin. Untuk metil dimasukin 0,251 ampul, dimasukin boleh secara IV, diulang per 5 menit, boleh maksimal 5 kali. Oke, untuk misoprostol, satu tabletnya isinya 200 ya, jadi kalau 800 sampai 1000, kita masukin 5 tablet. Seperti saya sampaikan tadi, 3 misalkan secara rektal, 2 secara oral, biar ibunya agak menggigil sedikit tidak masalah. Ini untuk obat-obatan yang tidak bisa dilebihkan lagi dari situ. Ya, tapi ingat, kalian bayangin seorang anak dipaksa untuk belajar
tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih hiburan, anaknya kan stres. Rahim, kamu pecut dia dengan obat-obatan, tapi kamu nggak kasih cairan, kamu nggak kasih oksigen, percuma kamu pecut, ototnya nggak akan bisa jalan. Jadi selain daripada 3 obat ini, harus masuk cairan, oksigen harus masuk. Dok, bagaimana dengan kompresi? Kita tahunya berhasil atau nggak dari mana? Jangan tunggu 1-2 menit, udah habis darahnya. Saat kalian lakukan kompresi, langsung kalian lihat. Kalau kompresinya berhasil, darahnya berhenti. Kompresinya nggak berhasil, darahnya belum berhenti. Ya, sifatnya sederhana. Kalau lebih bagus, kalian lakukan kompresi bimanual interna yang lebih bagus. Tapi saya pernah kejadian, saya jaga waktu itu, saya dokter umum, saya prakteknya di Rumah Sakit Islam Sukapura. Ada pasien HPP, saya langsung masukin tangan saya, kompresi bimanual interna, saya naik di atas berangkar, kebayang ya, di ruang emergency itu ditutup tirai, pas keluar tirai, saya langsung bilang, dorong ke VK, cepetan sekarang. Jadi saya naik di atas berangkar dengan tangan saya masuk di vagina seorang ibu pasca bersalin. Baru saya keluar, keluarganya pada teriak semua, iyalah, udah perdarahan, ibunya udah kesakitan, udah ngeliat-ngeliat ke atas, udah setengah maut. Ada seorang dokter masukin tangannya ke dalam kemaluan. Nggak akan bisa diterima secara etik, secara kebiasaan di kita. Maka lakukanlah kompresi bimanual, kompresi aorta. Ya, kompresi bimanual juga sama. Kalau nggak ada darah baru berhasil. Kompresi aorta kalau nggak ada darah berhasil. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ya. Udah bisa semua? Oke, kalau slide HPP ini sudah bisa, kita ada yang belum saya ajarkan di sesi kedua kemarin. Kalau ada yang masih mau nanya, boleh. Ada kemarin topik mengenai hipoksia, sesuatu yang agak sulit bisa kalian dapatkan kecuali berdasarkan dari partograf. Kita ngomong sedikit tentang partograf ya. Apa itu partograf? Partograf adalah informasi klinik tentang kemajuan persalinan, pengenalan penyulit dalam pembuatan keputusan dalam persalinan itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan seorang ibu dalam posisi kehamilan, dalam posisi bersalin, kita bisa tahu persalinannya bisa maju, bisa mundur, berhasil atau tidak, itu berdasarkan dari partograf. Kita udah ngomongin tadi, apa aja yang termuat dalam partograf. Yang pertama, kondisi pasiennya infartu atau bersalin. Yang kedua, lama atau waktu bersalin itu sendiri. 3, perjalanan proses persalinan. Yang keempat, kondisi ibu itu tercantum dalam tekanan darah, urin, dan sebagainya. Asuhan dan asupan, kita kasih obat apa enggak, salah satunya adalah oksitosin tadi. Tapi ingat, ini oksitosin belum bayinya lahir, cuma diberikan 5 unit atau setengah ampul dengan tetesan yang dititrasi 12-40 tetes. Dugaan adanya penyulit dan diagnosis dan tata laksana. Kita ngomong tentang pertama adalah kontraksi. Kontraksi terjadi dinilainya setiap 30 menit. Ya, detak jantung juga sama tiap 30 menit. Nah, di ibu juga dinilai dalam tiap 30 menit. Pembukaan serviks dinilai setelah pembukaan 4 dan dievaluasi setiap 4 jam. Penurunan bagian terbawah juga setiap 4 jam, tensi per 4 jam, urin 2-4 jam. Nggak ngerti dok, nanti kita lihat dari partografnya langsung. Data dalam partograf adalah informasi tentang ibu dan riwayat kehamilan, kondisi janin, kemajuan persalinan, jam dan waktu,
kontraksi, obat-obatan seperti kita tadi udah bahas di tadi ya. Ini kode yang kalian bisa sisipkan dalam nanti kolom air ketuban jika ketubannya sudah pecah. Kalau tidak pecah,